Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pengantar psikologi, saya Putri Nur Aisyah akan membahas kesulitan dalam belajar. Untuk pembahasan pertama yaitu pengertian. Kesulitan belajar ini adalah kesulitan yang dialami oleh seseorang dalam proses pembelajaran yang tidak dapat belajar sebagaimana mestinya. Nah, kesulitan belajar ini terjadi karena adanya ancaman, hambatan-hambatan, dan gangguan dalam belajar. Menurut Abu Ahmadi dalam buku Psikologi Belajar mengatakan bahwa keadaan di mana anak didik tidak dapat belajar sebagaimana mestinya, itulah yang disebut kesulitan belajar. Pembahasan selanjutnya yaitu faktor penyebab kesulitan belajar. Di sini ada dua faktor yang mempengaruhi terjadinya kesulitan dalam belajar, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terjadi karena yang pertama, kurangnya bakat khusus untuk situasi belajar. Yang kedua, kurangnya kemampuan dasar yang dimiliki oleh peserta didik. Yang ketiga, kurangnya motivasi atau dorongan untuk belajar. Dan yang keempat, faktor jasmaniah yang tidak mendukung kegiatan belajar, seperti gangguan kesehatan, cacat tubuh, gangguan penglihatan, pendengaran, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu faktor hereditas atau bawaan yang tidak mendukung kegiatan belajar seperti buta warna. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor ini terjadi karena yang pertama, faktor lingkungan sekolah yang tidak memadai bagi situasi belajar, seperti cara mengajar, sikap guru, ruang belajar yang kurang nyaman, dan lain sebagainya. Untuk yang kedua yaitu situasi keluarga yang kurang mendukung, seperti rumah tangga yang kacau atau broken home, kurangnya perhatian orang tua, kurangnya kemampuan orang tua dalam memberi pengarahan. Untuk yang ketiga yaitu situasi lingkungan sosial yang mengganggu, seperti pengaruh negatif dari pergaulan, permainan elektronik, film, dan lain-lain. Pembahasan selanjutnya, langkah untuk mengatasi kesulitan dalam belajar. Di sini ada pendekatan untuk mengatasi kesulitan dalam belajar. Yang pertama, remediasi. Remediasi ini upaya untuk menyembuhkan, mengurangi, bahkan mengatasi kesulitan yang dialami. Remediasi ini dibantu dengan keterampilan, perseptual, dan kecakapan dasar berbahasa, sehingga mampu memperoleh kemajuan belajar yang normal. Nah, remediasi ini sering digunakan beberapa teknik dalam modifikasi perilaku, di antaranya dengan pemberian penguatan atau teknik lain yang sesuai dengan kebutuhan anak. Pendekatan selanjutnya, kompensasi. Nah, kompensasi ini diberikan dengan cara menciptakan belajar khusus di luar lingkungan belajar normal, sehingga memungkinkan anak untuk memperoleh kemajuan dalam perseptual dan bahasa. Untuk pendekatan yang terakhir yaitu prevensi. Prevensi ini diberikan sebelum anak mengalami ketunacakapan di sekolah. Dilakukan dengan memberikan tes kemampuan dasar anak dalam membaca, menulis, berhitung, dan melakukan koordinasi gerak. Dan prevensi ini juga melakukan pemeriksaan terhadap aspek-aspek pribadi anak, seperti pemeriksaan kesehatan, perkembangan, penglihatan, keterampilan, dan lain-lain. Cukup sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.